Apa gerangan kau datang kemari, hai iblis? Allah menyuruhku menemuimu, wahai Rasulullah. Dan siapa yang paling kau benci? Coba kau jelaskan, hai iblis. Apakah Rasulullah tahu siapa yang paling aku benci? Aku sangat marah kepadamu, Wahai Rasulullah. Siapa yang kau takutkan, hai iblis? Orang-orang yang beristighfar dan bertaubat. Apa yang membuat dirimu hancur, hai iblis? Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kau lanjutkan, hai iblis. Aku sangat marah kepada orang-orang yang taat dan patuh perintah Allah. Ya, kau jelaskan semuanya, hai iblis. Aku tidak ingin suami istri hidup rukun, dan aku sangat senang kepada orang-orang yang berzina. Siapa yang kau benci dan sukai, hai iblis pria tua? Aku sangat suka orang-orang yang kikir dan sangat benci orang-orang yang murah hati. Ya, lanjutkan penjelasanmu, hai iblis. Aku sangat murka kepada orang-orang yang menyambungkan silaturahmi. Apa yang membuat dirimu kesakitan dan sehat, hai iblis? Aku kesakitan dengan surat Al-Fatihah, dan aku kesembuhan dengan kesombongan pada manusia. Kita selaku muslim, iman jangan naik turun. Karena iman kepada Allah tiada naik turun. Karena iman bukanlah sebuah keyakinan. Benar, wahai Sultan. Setiap keyakinan pasti naik turun. Iman adalah substansi dari sebuah ilmu teologi atau tauhid. Bila iman masih naik turun, Berarti syahadatnya belum penyaksian secara nyata menurut ilmu teologi. Alhamdulillah, benar wahai Baginda. Bagaimana menghilangkan iman yang naik turun? Hilangkan imanmu. Buatlah penyaksian kepada Allah dengan ilmu tauhid atau teologi. Dengan intisari atau substansi ilmu tauhid, kita mampu bersaksi dengan nyata bahwa Allah adalah Rabbiku. Wahai pasukanku, pelajarilah ilmu teologi atau tauhid untuk menyatakan keberadaan Allah. Hai pasukanku, jumpailah guru tauhid yang murni demi tajalli ilahi Rabbi. Hai pasukanku, fahamilah tauhid atau ilmu teologi dengan sungguh supaya ada substansi dengan kenyataan Allah. Ali, dasar agama, menurut perjalananmu dalam Islam apa? Wahai Ahmad, yang pertama dalam Islam adalah awwaluddin makrifatullah. Ya, berarti awal-awal agama adalah mengenal Allah. Benar, wahai saudaraku. Bila belum mengenal Allah, sungguh kacau dalam sholat. Karena sholat membutuhkan pengenalan kepada Allah. Ya, Supaya mendapatkan khusyuk dalam sholat. dan bila kita sudah mengenal Allah, sempurnalah seorang muslim. Amin. Karena sholat membutuhkan pengenalan kepada Allah. Ya, Supaya mendapatkan khusyuk dalam sholat. dan bila kita sudah mengenal Allah, Sempurnalah seorang muslim. Amin. Hai musafir, menurutmu Allah di mana? Allah beserta kita. Dalilnya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Bila kita tidak kenal Allah, bagaimana hukumnya? Alangkah celakanya kita selaku muslim. Jadi kita selaku muslim wajib kenal Allah. Semoga kita mengenal Allah. Amin. Wahai Abdullah, bagaimana menjumpai Allah? ya Muhammad, tinggalkanlah dirimu. Tolong jelaskan, saya bingung Abdullah. Yaitu tinggalkan segala perasaan dan tinggalkan segala kemauan. Datanglah kepada Allah. Apakah itu? Mati sebelum mati. Ya, itulah dia. Ya Hasan, apa itu iman? Iman adalah sebuah pengakuan yang nyata. Ya Hasan, jangan sekali-kali imanmu sebuah kepercayaan. Kenapa? Karena setiap kepercayaan, ia berubah. Kadang naik dan kadang turun ya. Setiap imam naik turun akan susah sakratul maut. Ya benar sekali, wahai saudaraku. Semoga iman kita sebuah kenyataan yang mustahil berubah. Amin. Hai Kiko, sehebat apapun, sepintar apapun manusia, kalau nggak kenal Allah, belum ada apa-apanya. Kepintaran tertinggi adalah mengenal Allah. Manusia boleh kuliah, boleh profesor, bila tak kenal Allah, hasilnya nol besar. Boleh hafal apa pun, Boleh kenal apa pun. tetap rugi, tiada untung. Karena kenal Allah di atas segalanya. Ya benar, wahai saudaraku. Kalau belum kenal Allah,
belum termasuk pandai menurut Al-Quran. Ya, tepat sekali, hai saudaraku. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk. Aku kenalkan diriku kepada mereka. Maka mereka pun mengenal diriku. Barang siapa tidak mengenal Allah di dunia, Maka di akhirat pun sama. lanjutkan perjuanganmu, hai semua saudaraku. Hai Tuti, apakah kamu tahu kapan adanya sifat 20? Wow, ada kabar menarik nih. Tolong jelaskan Hai Lia. Pada zaman Rasulullah sifat 20 tak ada. Jadi kapan adanya sifat 20? Tolong jelaskan Hai Lia. Adanya sifat 20 pada masa Syekh Imam Sanusi. Jadi beliaulah yang menyusun sifat 20 dalam kitabnya Al-Barohi. Beliau bernama lengkap Imam Muhammad bin Yusuf bin Umar Sanusi. Pada tahun berapa? Ayo. Pada tahun 895 Hijriah. Ayo kita ke Taman Kota sambil mengupas sejarah sifat 20. Oke, siap. Beliau ahli teologi pada masanya. Beliau ulama khalaf, bukan salaf. Beliau mensistematisakan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan baik. Ajaran beliau sangat logis, mudah dipahami. Imam Sanusi memperkuat akidah dari Imam Al-Asy'ari dan Mansur Maturidi. Ya, benar. Imam Sanusi menyusun sifat 20 berdasarkan Quran, hadis, dan rasional. Beliau membagikan 4 kelompok sifat. Pada masa beliau lah. Sifat 20 nyata. Pada masa Imam Maturidi belum nyata sifat 20. Apa gunanya sifat 20? Sebagai filter, siapakah yang berhak jadi Tuhan. Mantap kalian berdua, amin. Hai Hasan, tahukah kamu untuk apa manusia diciptakan? Tolong jelaskan, hai tuanku. Saya belum banyak tahu. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Teruskan, hai tuanku. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk, aku perkenalkan diriku kepada mereka, dan mereka mengenalku. Ya tuanku. Adakah penjelasan dari ayat lain, hai tuanku? Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia untuk berbakti kepadaku. Adakah dalil yang lain? Hai tuanku. Adam diciptakan untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Apa itu seorang khalifah? Hai tuanku. Khalifah adalah sebagai wakil untuk mengelola alam yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh isi alam. Apa tugasnya khalifah, wahai Tuhanku? Menjaga dan mengelola alam menuju kesejahteraan, rahmatan lil alamin. Apakah Allah mengelola alam, tuanku? Tidak, hai Hasan. Allah menciptakan alam beserta sistemnya sehingga alam ini hidup dan berputar. Quran surat Yasin ayat 40. Berarti Allah sebagai pencipta dan manusia pengelolanya. Allah mencipta, menjaga, dan membinasakan. Manusia mengelola untuk kemakmuran seluruh alam. Hai Ethan, apakah kamu tahu siapa yang berbohong dengan Allah? Saya tidak tahu, hai Ahmad. Tolong ajarkan. Yang berbohong dengan Allah adalah pendusta agama. Kamu tahu siapa pendusta agama, hai Ethan? Apakah sesuai dengan Quran surat Al-Maun, wahai saudaraku? Yang berbohong dengan Allah adalah pendusta agama. Kamu tahu siapa pendusta agama? Apakah sesuai dengan Quran surat Al-Maun, wahai saudaraku? Benar, hai Ethan, Allah berfirman. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Yang menghardik anak yatim, tidak peduli fakir miskin. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Yang berbuat gila. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Celakalah orang yang sholat. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Orang yang sholat tapi yang lalai dengan sholatnya. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Yang enggan memberi bantuan untuk saudaranya. Hai Yusuf, jangan takut dengan kematianmu ya. Kenapa jangan takut kematian, wahai Raja Harun? Jalankan hidupmu dengan bagus sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Apa kuncinya? Supaya mati kita indah. Jalankan segala perintah.
Jalankan hidupmu dengan bagus sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Apa kuncinya supaya mati kita indah? Jalankan segala perintah dan tinggalkan segala larangan. Bila hidup kita baik sesuai deskripsi dari Allah, maka mati kita wajib indah. Amin. Indahkan hidupku ya Allah. Amin. Ya Ibrahim, kamu tahu siapa yang merumuskan sifat 20? Tidak, hai Ahmad. Yang menyusun sifat 20 adalah Syekh Imam Al-Sanusi. Untuk apa sifat 20? Dengan adanya sifat 20, kita tahu yang mana Tuhan dan yang mana bukan Tuhan. Ya, sekarang banyak yang mendaftar jadi Tuhan. Sifat 20 jadi saringannya. Bila sifat 20 tidak bisa, Allah tidak kita kenal. Masya Allah. Pak Ibrahim, semoga kita semua mengerti sifat 20. Amin. My eyes! Get down! Get down! Too strong!